Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera gitu ya buat kalian semua. Semoga hari ini lancar. Semoga hari ini juga sehat semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat gitu. Jadi berharap bahwa mulai acara ini gitu, acara kali ini kalian bisa mengambil manfaatnya gitu, atau ilmunya bisa kalian serap gitu sebanyak-banyaknya gitu ya. Bapak hari ini melakukan kegiatan PPL, di mana ini adalah kegiatan atau bagian dari kegiatan kuliah Bapak. Ini adalah salah satu syarat kelulusan gitu ya. Jadi terima kasih buat kehadiran kalian, termasuk teman-teman yang udah hadir waktu libur kemarin. Kita hari ini mungkin lebih lengkap dibandingkan hari kemarin gitu ya, karena hari kemarin itu masih libur. Jadi terima kasih sebelumnya. Oke, sebelum mulai acara ini atau sebelum mulai belajar ini, Bapak mau memimpin doa dulu. Jadi masing-masing gitu ya, kita berdoa sesuai pertanyaan masing-masing. Jadi Bapak yang memimpin. Oke, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya Bapak mau absensi dulu. Bapak mau cek, mungkin karena tadi juga kehadiran siswa baru, jadi Bapak mau cek, beneran mau cek gitu ya, absensi kalian. Bapak mau lihat ini selain murid baru ada yang bawa sih. Si Bagus ini sudah kembali atau belum? Belum ya. Jadi Bagus ini masih belum kembali ke kelas, katanya mau izin rekor gitu ya buat main poli. Ada semua kayaknya ya? Ada semua betul nggak? Ada semua ditambah siswa baru Anesya de siapa ini ya? De Ganet gitu. Asal mana kamu? Dari Jatim? Bandung. Lu nggak ada soalnya. Dari Banten pindah sini atau memang asli Kalimantan? Bukan. Kayak aja orang Kalimantan sekolah di sana harus lebih dari sini, bukan? Kalau yang nggak ngerti bahasa sini, mohon maaf ya, ada beberapa mungkin bawa bahasa Banjar gitu ya. Oke, jadi alhamdulillah hari ini hadir semua gitu. Total berarti ditambah murid baru sekitar 33 gitu ya. Oke, mari kita masuk ke pelajaran. Bapak sebelum memulai pembelajaran mau bertanya dulu. Ini namanya persepsi atau mengingat kembali pembelajaran sebelumnya. Ya, bagi yang udah masuk gitu ya, atau ikut belajar sama Bapak mungkin ingat tentang apa yang Bapak tanyakan ini. Oke, perhatikan. Ada pertanyaan di sini. Bapak mau tanya gitu pelajaran sebelumnya. Kira-kira kemarin sistem itu apa kira-kira? Masih ingat ya sistem itu apa? Gina dulu deh. Wah, Gina dulu untuk absensi aja gitu ya. Bapak tanya, Gina sistem apa Gina? Sistem itu adalah kumpulan dari sebenarnya apa saja yang ada di dalam lingkungan. Oh iya, betul ya. Jadi kalau ada wadah gitu, ada gas di dalamnya, nah itu sistemnya itu. Atau fokus yang kita amati nanti dalam pembelajaran, itu namanya sistem. Kalau lingkungan kemarin apa itu ya belajar? Iya, kalau yang lingkungan itu adalah benda-benda yang berada di luar sistemnya. Jadi ini sistem bulan lingkaran, ini yang kita amati. Berarti kalau di luar yang bulan ini namanya lingkungan, gitu ya. Kan ya? Sistem lingkungan. Jangan sampai lupa itu, karena pembelajaran sistem dan lingkungan sampai materi selanjutnya itu tetap terpakai gitu ya. Oke, selanjutnya kemarin juga udah membahas tentang yang namanya hukum pertama termodinamika, di mana ada variabel kalor, energi dalam dan usaha. Bapak tanya lagi, kalor itu apa? Kalor itu si Bapak tunjuk lagi ya. Si Hania deh, kamu Hania, kalor itu apa Hania? Energi yang berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah yang tinggi. Ya, jadi ingat ya, kalor itu energi
yang bisa berpindah. Ini tetap harus diingat nih. Pelajaran suhu kalor juga ada kan ya. Beda dengan suhu ya, atau dengan panas beda, ingat ya. Kalor dan panas itu berbeda. Ingat ya. Kalau yang panas itu hanya ungkapan dalam bahasa Indonesia untuk benda yang bersuhu tinggi. Dalam fisika, dalam besaran fisika panas itu nggak ada. Jadi hanya seungkapan dalam bahasa Indonesia. Panas dan dingin itu ungkapan untuk zat-zat benda-benda yang suhu tinggi atau suhu rendah. Nah, yang menyebabkan benda tersebut panas atau dingin itu disebut energi kalor. Ingat ya, itu jangan sampai salah miskonsepsi antara kalor dan panas ya. Oke, selanjutnya ada lagi energi dalam. Si perasaan energi dalam apa perasaan? Iya, jadi ketika kemarin ya, ketika ada panci merebus air gitu ya, merebus air. Ketika merebus air itu kan dipanaskan kan ya, atau dikasih kalor melalui apinya, betul kan? Nah, ketika dipanaskan, suhu di dalam itu meningkat, maka gasnya itu, gas kan ada air di atasnya, ada ruang kosong kan ya. Ketika merebus air, nah gasnya itu bergejolak bahasanya, atau energi kinetiknya meningkat. Nah, disitu namanya terjadi perubahan energi dalam atau meningkatnya jumlah energi kinetik gas itu tadi lah. Nah, itu namanya energi dalam, perubahan energi dalam. Oke, masih ingat ya? Oke, selanjutnya usaha. Kalau usaha itu apa? Si Yudis deh, Yudis. Apa Yudis? Ya, ukuran energi yang dipindahkan dari sistem ke lingkungannya atau sebaliknya ya. Nah, contoh tadi menjarang banyu kemarin ya, menjarang banyu. Kalau kalian ngerti, merebus air tadi biasanya kan pancinya itu terangkat dulu nggak ketika mendidih, betul kan? Nah, itu panci yang terangkat itu adalah bentuk usahanya. Nah, itu ya, karena dia naik ke atas itu, nah itu karena kok bisa gas bisa mengangkat panci itu berpanci gitu ya. Padahal kan cuma gas. Nah, itu berasal dari itu tadi. Ada kalor masuk, terjadi perubahan energi dalam dan juga diteruskan oleh usaha juga. Jadi gitu. Makanya rumusnya kemarin Q sama dengan delta U plus W gitu ya. Q sama dengan delta U plus W. Oke, sampai sini masih ingat ya? Ya, ingat ya? Oke, masih ingat berarti ya? Oke, selanjutnya, nah ini manfaat belajar ini, proses-proses dalam termodinamika ini nanti kalian akan lebih peka atau lebih cepat dalam menentukan solusi ketika kalian menemui masalah terhadap dunia-dunia di luar kalian gitu ya. Misalnya kalian di dalam kehidupan sehari punya masalah, misalnya apa ya, ban bocor atau mau bersuntik tapi sakit benar. Itu adalah contoh dari termodinamika. Nanti kalian ketemu solusinya ketika kalian belajar ini. Saya contoh dokternya menyuntik kesakitan, kalian mesti dok jangan sakit, jangan gancang-gancang atau jangan cepat-cepat gitu ya. Usahakan lakukan dengan kuantitatif dok biar gak sakit. Itu proses termodinamika itu. Ingat ya. Itu proses termodinamika ketika kalian menyuntik itu, gitu ya. Atau misalnya ban bocor atau bannya kempes gitu ya, atau kurang airnya kan di pompa gitu. Itu solusinya ya itu tadi dalam termodinamika itu sama. Jadi kaitannya banyak gitu. Jadi kalian lebih peka. Bapak harapkan manfaatnya itu lebih peka gitu terhadap lingkungan gitu ya, dalam yang ada kaitan dengan termodinamika. Oke, lanjut. Nah, Bapak punya pertanyaan kuantik. Jadi kalian Bapak mau bertanya, kalau dalam pembelajaran kuantum ini namanya pertanyaan memasuki zona alfa. Mungkin kalian gak pernah mendengarnya gitu ya. Jadi setiap pembelajaran itu biasanya harusnya gitu ya, harusnya ada pertanyaan kuantik untuk memancing kalian lebih berpikir aja gitu. Nah, ada pertanyaan di paru-paru kalian gitu kan ya, pasti nggak ada pompa kan ya, itu pasti ya. Siapa yang di paru-parunya ada pompa? Nggak ada kan ya. Tapi gimana caranya udara bisa masuk? Mekanisme
dipenuhi oleh paru-paru kita sehingga udara bisa masuk ke dalam paru-paru kita. Kira-kira ada yang tahu nggak jawabannya? Ada yang tahu? Gak mau jawab aja gitu. Si bintang deh. Ayo tak, tahu tak? Oh, udaranya dihirup oleh hidung. Oke, berarti hidungnya menghirup gitu ya. Nah, itu gak apa-apa, jawabannya bagus juga. Ada yang lain? Si apa deh? Siapa ini ya? Si Najwa. Najwa. Ada sirik atau apa namanya? Lirikan mata dari si Kornasana untuk Najwa. Ya Najwa, kira-kira kenapa Najwa? Kok bisa udara bisa masuk ke dalam hidung? Bapak tetap ini bertanya itu biar kalian yang punya. Oke, si Baby deh, Baby mau kata. Menurut saya Bapak, di paru-paru kita tuh kan kayak ada pompa, tapi cara kerja paru-paru kita tuh hampir sama kayak pompa Pak. Jadi kayak ada otot yang berkontraksi loh, itu yang menyebabkan kita bisa menghirup dan mengeluarkan udara. Oh iya itu bagus juga jawabannya karena paru-paru itu kayak pompa apa bisa berkontraksi. Oh, bagus jawabannya Baby gitu ya. Tapi ini tidak untuk dijawab langsung ya. Kita tidak dijawab langsung. Pertanyaan formatif ini nanti dijawabnya kapan? Di akhir pembelajaran atau di kesimpulan nanti ketemunya. Jadi pertanyaan formatif ini dibiarkan tetap menjadi sebuah pertanyaan. Tetap menjadi pertanyaan gitu ya. Oke, jadi diharapkan gitu ya, Bapak mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini. Jadi diharapkan nanti setelah belajar ini kalian melakukan percobaan virtual tentang proses-proses termodinamika. Kalian nanti diharapkan bisa menghubungkan antara konsep-konsep termodinamika yang kalian pelajari dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya harus dengan tepat gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran yang kedua, melalui percobaan virtual ini. Jadi melalui pembelajaran ini gitu ya, pembelajaran kita percobaan virtual. Jadi kalian juga diharapkan dapat menganalisis perbedaan proses-proses dalam termodinamika. Nanti ada dibahas gitu ya, ada berapa proses-proses sih dalam termodinamika. Nah, nanti kalian diharapkan bisa menganalisis perbedaannya. Oke. Yang ketiga itu melalui percobaan virtual tentang proses-proses dalam termodinamika, kalian diharapkan bisa memecahkan permasalahan proses-proses termodinamika dengan tepat gitu ya, atau yang ada di dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat gitu ya. Oke. Nah, sekarang Bapak mau mengorganisasikan kalian ke dalam kelompok gitu ya. Bapak udah ngasih sih sebenarnya kemarin gitu ya kelompok-kelompoknya. Jadi silakan, ini sudah sesuai rule-nya ya. Sudah sesuai kan ya? Karena kemarin dari tadi kita udah mengorganisasikan kelompok. Jadi kalau yang Bapak minta berkelompok, silakan duduk berkelompok. Oke, silakan berkelompok. Silakan merapat ke kelompoknya masing-masing. Silakan merapat ke kelompok masing-masing. Oke, gak boleh geser aja, geser kelompoknya, geser. Yang kelompok sini geser sini, kelompok sini geser ke sini sedikit gitu ya. Ya, Bapak kemarin membagi menjadi 6 kelompok. Nah, kelompok ini Bapak bagikan LKPD untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, Bapak bagi dulu lah. Perhatikan LKPD-nya masing-masing.
Perhatikan KPD-nya masing-masing. Ya. Tolong tulis nama-nama anggota kelompok kalian yang di depan itu. Lihat kan ya? Bisa lihat? Ada kan ya? Nah, tulis nama kalian di LKPD masing-masing. Ya. Lihat kan ya? Nah, itu di LKPD nanti ada beberapa orientasi masalah gitu ya, atau permasalahan. Nah, perhatikan ya masing-masing LKPD-nya. Nah, di situ kalian nanti diminta melakukan percobaan virtual. Perhatikan itu yang B itu ada instruksi atau prosedur kerjanya. Nah, untuk itu, kalian ingat lagi ya, untuk menyajikan hasilnya nanti jangan lupa yang ini. Ketika kolom diperbesar gitu, yang bagian C, lihat ya, lihat bagian C, lihat ya. Nah, itu kalau bisa agak-agak di itu ya, dibagi dua aja gak apa-apa namanya, kolomnya biar muat. Kalau nggak muat dibagi dua ya nanti ya. Nah, nanti sampai ke kegiatan selanjutnya ya. Ini ada 3 kegiatan, berarti kalian nanti menjawab melakukan kegiatan pembelajaran sampai 3 kali gitu ya. Nah, nanti sampai yang terakhir kalian tulis kesimpulan di bagian terakhir ya, ini ya kesimpulannya untuk ketiganya langsung gitu ya. Oke? Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Ada yang mau ditanyakan tentang LKPD-nya? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, silakan buka pen Colorado-nya. Silakan buka. Oke, silakan. Nah, setelah dibuka, kalian dikerjakan. Gitu. Yang lain misalnya salah satu ada yang buka pen Colorado-nya, ada yang buka materi yang lain gitu ya. Kan ada juga masih materi bahan ajar elektroniknya kan ya. Nah, itu yang lain buka itu biar gak ribet gitu ya. Keluar masuk aplikasinya. Oke, silakan dikerjakan dan ditulis LKPD-nya. Oke. Ya kerjanya waktunya masih 20 menit sih, baru 20 menit, jadi masih sisa waktu 10 menit berat-berat. Bapak mengharapkan 40 menit sudah selesai. Kerjanya di sini.
Coloradonya itu kalau yang merah itu partikel kecil, yang biru itu partikel besar. Kalau kalian itu lihat di pet Coloradonya, kalau kalian pakai ini yang warna biru ya, pet Coloradonya yang partikelnya itu namanya partikel jenis partikel yang berat, jenis partikel yang ringan. Makanya umpanya itu bisa berubah warna biru atau warna merah kalau diubah. Kalau yang terlalu panas, pecah. Jadi mereka main. Jadi bola-bola itu gambaran molekulnya bisa, molekul gas. Ada yang ingin tanyakan? Bisa lah, karena bisa ada ini nadra akhir. Nadra orang terlalu nggak apa-apa ya. Sampai semeja itu sekelompok artinya. Hati-hati kameramen. Dia bisa biru, bisa merah gitu ya. Kalau nggak mau pegel, ini aja nah ini bisa pakai ini sebenarnya. Dia menambahin yang kalau yang panah 2 itu artinya langsung nambahin 100 kalau nggak salah. Jadi biar nggak ngompa-ngompa. Ini memanasinya. Nanti untuk menaikkan suhu ini, kalau mendinginkannya ini, untuk menyegah konsan, yang kalian ini intro nih harusnya ini biar bisa ditahan. Yang mana yang bisa konsan, pilihnya yang jangan yang intro ya, kan itu gas intro kan ya. Di bawah tuh ada pilihan tuh, ada intro sama low kalau nggak salah. Kalau yang intro tuh nggak bisa ditahan nih, biar ditahan konstan gitu. Nah itu di dalam KPD setiap kegiatan itu ada orientasi masalahnya kan ya. Nah itu dibaca ya orientasi masalahnya. Jadi orientasi masalah ini ada kegiatan pertama ada orang mengompa ban gitu ya, mengompa ban sampai berlebihan. Kalau yang berlebihan jadinya apa yang terjadi? Nah itu orientasi masalah pertama. Nah yang kedua, kegiatan kedua itu ada orientasi masalah juga. Ada orang yang mau main pingpong atau kita namanya tenis meja
Ada bola pingpong penyok biasanya. Nah, biar bisa digunakan kembali gimana caranya ya? Jadinya bujur lah kalau yang dicelupkan air panas, jadinya bujur lah. Nah seperti itu nanti dijawab di sana. Oke, yang ketiga itu ada orientasi masalah juga tentang kalanya kita ngebakar sampah dan kita lupa bahwa di sana ada sampah kaleng parfum biasanya, betul nggak? Nah, itu bisa berbahaya gitu ya, bisa meledak. Nah, alasannya kenapa katanya? Nah itu dijawab, yaitu orientasi masalahnya. Silahkan dibaca di LKPD udah ada orientasi masalahnya juga ya. Oke. Kalau yang ini kalau yang ini konstan apa yang kita konstan biasanya kita konstan rumusnya ada rumahnya atau yang kita konstan adalah tekanannya pressure pada P kalau di pompa ya kalau kalian sampai 50 menit. Sampai tadi kan dimulainya tadi setelah 20 menit kan ya. Berarti 30 menit lagi kita waktunya untuk menjawab LKPD ini. Setelah selesai 30 menit artinya udah 50 menit nih pembelajaran dimulai. Nah, nanti selesai ya, kita bahas nanti. Kita bahas. Ya. Iya.
ngerjain itu gantian biar soalnya agak-agak banyak anunya biar cepat aja gitu ya. Ya semuanya. Padahal Asma ada nih yang bisa bantu bikin poster. Kalau rasa tracking tangan ganti ya. Untuk kesimpulan masing-masing kegiatan itu semuanya ditulis di belakangnya. Walaupun kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 3 Bapak nggak ngasih kolom kesimpulan di tiap kegiatannya, tapi langsung aja di bagian semuanya. Jadi langsung aja di kesimpulan kegiatan pertama itu di belakang juga, kesimpulan kedua juga di belakang, bagian belakang. Jadi ditulisnya di sana ya. Udah ada yang sampai kesimpulan belum? Belum ya, masih kegiatan. Kalian kan sudah sampai kegiatan berapa? Sudah kedua ya berarti ya, oke, bagus. Ada yang sudah sampai ketiga? Belum ya? Belum ya, oke. Nggak mungkin kayaknya kalian sudah sampai kegiatan ketiga baru itu ya. Bisa gantian ya. Untuk Bisnisnya bisa gantian. di saya kegiatan. Colokin dong, colokin. Itunya ya. Sudah, oke. Baterai. Baterainya wah habis sih. Nggak
bawah. Ya. Nah untuk jam Nomor 3 itu dijawab di sana juga ya. dijawab di sini. Kalau bisa pakai diketahui ya, diketahuinya apa gitu, di ininya apa. Ini ini ya betul. Yang itu jawaban ketiga. Pokoknya yang jawaban ketiga, yang nomor 3 itu kalau bisa harus diketahui ya, harus pakai diketahui. Zet ininya. Bisa membuka referensi di bahan ajar elektronik yang Bapak sematkan linknya di Google Classroom. Ada bahan ajar elektronik atau flipbook namanya. Nah di sana ada bahan ajar interaktif. Yang mana? Kegiatan masih kegiatan 1 ya? Oke, nggak apa. Masih ada beberapa menit lagi. Ada puluhan menit juga nggak apa-apa. Jangan malah bersandar-sandar gitu dong. Sambil membaca, oke membaca boleh, membaca bahan ajarnya, tapi nggak usah sambil bersandar-sandar. Soal kesinilah nantinya kelihatannya. Ya gantian aja nggak apa-apa. Tulisannya beda-beda Pak, nggak apa-apa. Nanti kalau yang Bapak tunjuk, kalau untuk ini berarti yang punya tulisan yang ngomong ya. Karena takutnya Gak ngerti tulisannya. tulisannya kan beda-beda, apalagi tulisannya tulisan cowok. Takut nggak ngerti. Sudah sampai kegiatan mana? Kegiatan 2. Pada pertanyaan dia, menyajikan menyajikan hasil. Sebentar lagi berarti. Berapa menit kok? 6.
dibagi nih, ya udah cekreknya dilepas aja, cekreknya aja biar gantian biar cepat aja gitu. Nanti yang satu ini nunggu kegiatan pertama nulis si Gina misalnya. Ini mau nulis tapi nggak bisa karena cuma satu KPD-nya, ya udah lepas aja cekrekannya namanya. Apa sih namanya staples ya? Staplesnya ya. Staplesnya bisa dilepas aja. Iya. Dikumpulin ya, kegiatan satu, kegiatan dua, kegiatan tiga, jangan sampai teracak-acak gitu. Nanti susah bedanya. Kalau yang sudah bisa di staples ya, nanti ya di staples di depan, staples lagi kembalikan gitu, staplesnya ada di depan. Ada yang tanyakan? Ada yang kebingungan juga? Ya? Enggak yang ini. Ini ya, yang ini. Nanti tulis ya kesimpulannya di bagian terakhir. Kalau ya sudah. Kalau ini 5 menit lagi nggak apa-apa waktunya. 5 menit lagi kayaknya sempat ya. Sempat aja gitu.
dia asumsinya gitu ya. Kalau Oh, botol KW loh, untuk botol parfum itu yang kaleng kan ya, kalau yang kaca pecah, yang kaca. Jadi asumsi itu yang kaleng kan, tetap gambarnya kaleng kan ya. Kaleng botol parfum biasanya nggak sengaja gitu kalau yang membakar gitu. Walaupun itu sebenarnya nggak bagus ya buat dibakar-bakar, tapi ada aja biasanya yang mau bakar sampah sekalian juga membakar botol-botol gitu. Nah itu biasanya apa yang terjadi gitu ya. ya itu. Ada kertas yang tulisannya kesimpulan, nah itu iya di sini. Yang ini kan pada kegiatan ada tiga kegiatan kan ya, ada tiga kegiatan. Kegiatan satu itu nggak ngasih kesimpulan, kolom kesimpulan di sana. Jadi semuanya itu kesimpulan satu, kesimpulan kegiatan pertama, kesimpulan kegiatan kedua, kesimpulan kegiatan ketiga. Itu ditaruhnya di kertas yang kesimpulan terakhir, paling terakhir setelah kegiatan tiga ada. Terakhir kertasnya jangan sampai teracak-acak gitu atau tercerai-berai. Kegiatan kedua jangan sampai salah gitu ya, atau jangan sampai teracak-acak posisinya ya. Kalau sudah selesai bisa di staples lagi lah di sinilah. Nah, staplesnya mungkin ada yang bawa staples nggak? Pribadi nggak ya? Ini ada staples di sini. Masih ada sisa lah untuk 6 kali staples. Wah. Kenapa? Hah? Tadi itu bapak tanya itu waktu maju. Yang nomor satu kan ya, nomor satu ya. Nomor satu memang bapak ada tambahan tadi, bapak tambahin. Halo. Agak rusak setelah dipakai komentator futsal ya namanya. Mikrofonnya agak-agak sering terganggu kalau atau baterainya yang bawa sendiri. Yo yo yo. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah selesai? Dikit lagi. Sudah. Siapa yang sudah? Kelompok mana yang sudah sampai kesimpulan? Kelompok mana yang sudah sampai kesimpulan? Oke, kelompoknya
kelompok 3, kelompok 4, kelompok 1 juga sudah. Kalau ada yang belum kenapa? Mungkin dia ambil langsung Lampu langsung. alis apa? Hah? Lampu alis. Apa? Lampu alis. Lampu halus. Lampu variasi warna-warni itu ya. Yang strict itu ya. Tahu. Kayaknya ngecek. Kenapa tuh? Gak apa-apa, gak apa-apa. Udah duduk. Oke, sudah semua? Sudah? Sudah semua? Waktunya udah 55 menit. Kalau bacain yang mana lagi ya? Bawa itu ya udah gitu kalau nya. Oke. Sudah ya? Sudah cukup? Sudah cukup? Ya, udah. Sudah cukup ya? Sudah? 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 Sudah, oke ya? Sudah semua ya? Oke, sekarang mari kita bahas. Mari kita bahas ya, kegiatan pertama sama kegiatan kedua sama kegiatan ketiga. Oke, Bapak mau meminta untuk kelompok-kelompoknya untuk maju gitu, ngebahas kegiatan pertama. Kegiatan pertama dulu yang kita bahas gitu ya. Oke, kegiatan pertama Bapak minta si kelompoknya si Elvira, oke boleh kan Elvira angkat tangan ikut nih. Bagus, mantap berarti Elvira. Berani, maju sini Elvira, maju. Kalau ini mudahan nggak ada gangguan nih mikrofonnya. Halo. Bapak duduk ya. Yang pertama ini sampai yang kedua evaluasi sampai yang kedua ini nomor jawabannya. Saya memang mikrofonnya agak jauh. Kita materi kelompok mau menunjukkan hasil dari kegiatan pertama. Yang lainnya dengarkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Federasi Suara. Di sana saya mau proses penelitian. Jadi yang pertama itu dari hasil percobaan kita ada pertanyaan ketika volume diperbesar apakah terjadi perubahan pada nilai tekanan? Bagaimana perubahan nilai tekanan? Jadi ketika volume diperbesar nilai tekanan akan berkurang sehingga kesetimbangan akan bergeser ke jumlah mol yang lebih besar asalkan suhunya konstan atau tetap. Perubahan nilai tekanan berbanding terbalik dengan volumenya. Oke, jadi gini ya, silakan semuanya. Jadi kata Elvira, ketika volume diperbesar apa yang terjadi? Tekanannya
evaluasi kelompok kita, kami bertanya juga besaran apa saja yang ada dalam percobaan bebas. Jawaban dari kelompok kita itu besaran fisik apa saja yang ada di atas itu ada suhu, tekanan, dan volume. Lalu yang kedua itu ada pertanyaannya, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, apakah penyebab terjadinya fenomena ban meletus? Ini jawaban kita itu, ban lama-lama akan meletus saat dipompa terus-menerus karena mengalami kenaikan tekanan. Akibatnya naiknya jumlah molekul udara atau gas sehingga volume udara berkurang. Dapat dikatakan bahwa pada suhu tetap, tekanan gas akan berbanding terbalik dengan volumenya. Ya, iya. Di Naiknya tekanan, naiknya tekanan pada pet Colorado itu ditandai dengan apa? Ada apa di sana di naiknya tekanan itu ada meterannya itu kan ya? Nah, apa namanya? Oh, speedometer, kecepatan dong. Barometer ya, oke. Makanya ada bulir-bulir itu menontonnya gitu ya, oke. Nomor 3 jawabannya apa? Dari jawaban kita hasilnya itu 18.428 joule. ya, ada yang Beda? Sama semua ya? Oke, tanggapan yang lain ada yang nanggapin nggak ada? Karena sama semua, oke deh kalau yang gitu. Mungkin intinya gini ya. Tekanan atau volume tadi, tekanan dan volume itu hubungannya apa? Berbanding lurus atau berbanding terbalik? Ya, berbanding terbalik. Habis itu berarti kalau berbanding terbalik, kalaunya tekanannya diperbesar, apa? Kalau volumenya diperbesar, berarti tekanannya kecil, betul. Kalau volumenya diperkecil, tekanannya besar. Oke ya. Ya, karena sama-sama sama aja. Berarti udah benar berarti kalian yang jawabannya kita ke pertama ya. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk kelompok 5. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Bagus ya. Saya Birani nyari anak plastik bukannya. Anak plastik gitu ya. Oke, selanjutnya kelompok kegiatan 2 gitu ya. Kegiatan 2 kelompoknya kelompoknya cowok semua nih, gak apa-apa. Kalau mau yang cowok semua, kalau mau kompak nih 1, 2, 3, kalau gak apa-apa, maju aja. Kegiatan 2 yang kegiatan 2. Oke. Mungkin dia belum siap ya. Berdua, bertiga boleh maju atau mau semuanya juga boleh. Maju, bawa yang kegiatan 2 aja tau kan. Untuk kegiatan 1 dan 3 nya tinggal di meja. Sesuai dengan itu aja lah, sesuai dengan apa yang ada aja. Ya, jangan sampai kebingungan ya, apa dilepas saja ya. Kegiatan 2 ini. Ayo yang mana? Suhu sama volume tadi. Betul kan? Volume. Ya. Ada nggak? Sudah? Oke. Oke. Menggaruk kepala nih si ya wes itu sih omong ya. Oke. Bapak banyak deh. Orientasi masalahnya. Ia mengajak temannya untuk bermain tenis meja, tetapi bola ini memiliki sedikit penyok. Agar dapat digunakan, ia mencoba memperbaikinya
penjelasan tersebut, jadi jawaban saya ya setuju. Bola tenis meja yang penyok dapat kembali bulat jika dimasukkan ke dalam air mendidih, karena udara di dalam bola akan memuai sehingga tekanan udara akan meningkat dan menekan permukaan bola yang penyok itu menjadi bulat kembali. Oke, itu jawaban dugaan dia ya. Oke, sekarang kita lihat setelah kamu melakukan percobaan yang ini menjadikan hasil setelah kalian melakukan percobaan. Nah, kalian tadi melakukan percobaan. Oke, sekarang ketika suhu diperbesar ya, apakah terjadi perubahan pada nilai volume? Ketika temperaturnya diperbesar, terjadi perubahan pada nilai tekanan, yaitu tekanan semakin besar. Maka jika nilai tekanannya besar, maka nilai temperaturnya akan diperbesar. Besar perubahan nilai temperatur dan tekanan sebanding. Oh iya. Kalau yang kedua, Ketika suhu diperkecil, kebalikan dari yang sebelumnya. Ketika temperatur diperkecil, terjadi perubahan pada nilai tekanan, yaitu semakin kecil. Ketika nilai tekanannya kecil, maka nilai temperaturnya juga semakin kecil. Besar perubahan nilai temperaturnya dan tekanan sebanding. perhatikan ya, Bapak kan itu mintanya temperatur dan volume, betul ya sih? Ya, dia di sana jawabnya tadi apa, temperatur dan tekanan. Oke ya, kayaknya ada yang kurang tepat, betul kan? Betul ya? Karena pertanyaannya adalah apakah ketika suhu dinaikin, apakah volumenya membesar atau mengecil gitu ya? Nah itu dia tadi jawabnya tekanannya juga besar. Ada yang mau menanggapi nggak? Oke, si Najwa deh. Oke, si Najwa dari kelompok 1 gitu. Permisi dulu untuk kelompok 3. Jawabannya Namanya silakan ya. Berdiri deh. Sini biar kelihatan kamera. Itu ada kebetulan ada guru pamong Bapak. Oke. Perkenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Zahra. Jadi di jawaban dari kelompok 1 tadi, ketika temperaturnya diperbesar, terjadi perubahan nilai volume, yaitu volume semakin besar. Maka jika nilai volumenya besar, maka nilai temperaturnya akan makin besar. Besar perubahan nilai temperatur dan volume sebanding, karena tadi tekanan dan volume itu kan berbanding terbalik. Kebalikan dari yang sebelumnya, ketika temperaturnya diperkecil, terjadi perubahan pada nilai volume semakin kecil. Ketika nilai volumenya kecil, maka nilai temperaturnya juga semakin kecil. Besar perubahan nilai temperatur dan volume sebanding. Oke, namanya juga sebanding gitu ya. Oke, terima kasih buat Najwa. Tepuk tangan dulu dong atas keanggarannya. Oke, gitu ya. Nah, jadi berarti nanti ini diperbaiki untuk kelompok 3 tadi ya. Oke, nanti diperbaiki berarti ininya untuk evaluasinya. Oke, kalau terima kasih dulu dong untuk kelompok 3 dong. Terima kasih. Oke. Terima kasih buat kelompok 3. Mungkin tadi buru-buru mereka karena garu-garu kepala gitu ya. Si lanjutinnya kan cuma 2 gitu ya. Aku lanjutin si Nurhasana. Lanjutin yang ini. Yang selanjutnya kan tadi itu namanya yang ini. Oh itu kan. Gak apa di sini. Gak mau maju aja, temannya si Najwa boleh maju ke depan Najwa. Oke, tadi kebetulan kelompok 3 kurang tepat dari awal, sudah kurang tepat variabel yang mereka lakukan gitu. Jadi ada yang mau menanggapi yaitu kelompok 1 gitu ya. Oke, perhatikan. Oke, yang jadi dilanjutkan setelah Najwa tadi kita ganti gitu ya. Oke, besaran apa saja yang ada dalam percobaan di atas? Yang ketiga, yang 1 dengan suhu mutlak mula-mula gas dalam ruangan tertutup. Yang 2 suhu mutlak akhir gas dalam ruangan tertutup. Yang 1 volume mula-mula gas dalam ruangan tertutup. Yang 2 volume akhir gas dalam ruangan tertutup. Ya, jadi ada beberapa tadi besarannya. Oke, selanjutnya berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, apakah memanaskan bola pingpong
dengan air panas supaya bisa dipakai kembali itu tepat? Ya atau tidak? Iya. Ya, karena Apa tadi? alasannya Najwa? Karena Karena tadi volume dan tekanan, volume dan suhunya itu sebanding. ya. Karena suhu dan volume itu sebanding. Jadi ketika dipanaskan, volumenya ikut membesar. Akhirnya tadi bola pingpong yang penyok jadi kembali. Oke, kembali. Kalaunya jawabannya nomor 3. Berapa jawaban nomor 3 punya apa? Berapa? Berapa jawabannya? 127. 127. Ada yang beda nggak? Ada yang beda? Ada yang beda? Oh, beda ya? Sama aja ya? Sama? 127. Kalau yang anu kayaknya hitungannya bisa aja nih kalau hitungannya. Beda yang sama variabelnya. Ada yang itu salah juga nggak? Katakan dong, katakan ada yang salah juga? Ada yang itu salah juga? Juga nggak variabelnya tadi? Nggak apa-apa, mungkin kurang. Teliti gitu nggak apa-apa. Ya, ada juga. Oh, benar aja ya semuanya ya? Benar. Benar nggak? Kalau kelompoknya si Uria benar nggak? Mania benar aja ya? Benar aja. Oke, jadi gitu ya. Jadi pertanyaannya kan suhu dan volume gitu. Jadi itu yang hubungannya, bukan suhu dan tekanan. Gak apa-apa. Terima kasih buat Najwa dan Nurasa. Selamat duduk. Tepuk tangan dong. Dan juga terima kasih juga buat Ya, nanti tolong sama ini ya. Nggak apa-apa. apa namanya juga berdiskusi, belajar. Kadang ada salah, ada benar gitu ya. Gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Oke. Selanjutnya kegiatan yang ketiga. Oke, kegiatan ketiga Bapak mau minta kelompoknya si Peggy deh, Peggy Fan maju kan? Peggy itu kelompok. Nah, boleh didampingin si Asma atau si Angelica atau si Ana atau Nadra atau siapapun itu. Terserah mau. Oke, boleh. Saya perwakilan berarti. Kalau saya perwakilan gitu ya. Oke. Berapa menit? Bapak pegangi mikrofonnya, soalnya mikrofonnya agak-agak lock gitu, untuk nge-frame ini. Oke. Kegiatan 3, mulai dari orientasi masalah. Bapak cakapnya biar gampang. Pernahkah kalian menggunakan parfum? Nah, biasanya sampahnya itu kalau keledor dibakar gitu ya. Bagus gak sih dibakar? Gak kan ya? Gak bagus gitu karena kadang berbahaya, bisa kebakaran juga. Nanti keledor ngebakar sampah, tahunya ada kaleng bekas parfum, terus meledak gitu. Kira-kira kenapa terjadi ledakan tadi? Oke, dugaannya kira-kira apa? Menurut saya karena perubahan yang terjadi itu di saat suhunya diperbesar, Suhunya diperbesar. lalu ada kenaikan tekanan. Iya, karena ada tekanan tekanan itu dugaannya mungkin ya. Oke, sekarang Bapak tanya, tadi sudah melakukan perkembangan ya? Sudah? Melalui tes Colorado. Ketika suhu diperbesar, ini pertanyaan yang menjadikan hasil nomor 1. Ketika suhu diperbesar, apa yang terjadi pada perubahan nilai tekanan? Siapa yang mau jawab? Siapa? Aisyah aja. Oke, Aisyah yang ini ya. Ketika suhu diperbesar terjadi perubahan nilai tekanan. Perubahan yang terjadi saat suhu diperbesar adalah kenaikan nilai tekanan. Ya, terjadi Kenaikan nilai ke tekanan. Sama kayak tadi ya berarti ya. Suhunya naik berarti tekanan juga naik gitu ya. Kalau yang kedua, bacakan dulu sama ini. Ketiga, Ketika suhu diperkecil, apakah terjadi perubahan pada nilai tekanan? Bagaimana perubahan nilai tekanannya? Ya terjadi. Ketika suhu diperkecil terjadi perubahan nilai tekanan. Perubahan yang terjadi saat suhu diperkecil adalah perubahan nilai tekanan. apa perubahannya apa? Kalau ya suhunya diperkecil apa? Tekanannya semakin kecil juga ya, berarti hubungan antara suhu dan tekanan itu apa? Sebandingkah atau berbanding terbalik? sebanding. Oke, semuanya sama ya. Ada yang beda nggak lagi? Ada yang beda? Semuanya sama sebanding? Oke,
Ya sebanding ya, karena kalau yang ini dia tuh ini ikut membesar gitu, berarti itu sebanding. Oke. Sekarang evaluasinya. Nah, besaran apa aja tadi yang ada di percobaan? Ada suhu, volume, sama tekanan. Ada suhu, volume, dan juga tekanan. Benar ya? Betul. Oke, berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, kira-kira kenapa botol kaleng parfum tadi bisa meledak? Karena dalam kantung mengandung aerosol, terus ketika benda tersebut dilempar ke dalam api, maka akan terjadi kenaikan suhu yang meningkatkan tekanan, terus dapat menyebabkan wadah itu meledak. Nah, betul ya. Ada yang beda nggak? Jadi karena di dalam tuh ada aerosol atau bahannya aerosol gitu ya, ketika suhunya dinaikin, otomatis dia meledak gitu atau tekanannya naik gitu ya. Sama ya berarti ya. Kalau jawaban yang terakhir, yang hitung-hitungan pengetahuan nomor 3, jawabannya berapa? 240 joule. 240 joule. Betul sama semuanya? Ada yang beda nggak? Kalau ada yang beda maju nih, kita suruh maju nih. Ada yang beda? Sama semua ya, karena rumusnya gampang, udah ada tulisannya gitu ya. Oke, terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 6 si Intan dan si Pebi gitu ya. Terima kasih dong, tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Terima kasih bersama. Oke. Ini sudah. Mana yang belum tadi ya? Kelompok 2 sama kelompok 4 sudah belum? Belum ya? Mana yang bapak minta untuk mengambil kesimpulan gitu ya, banyak kesimpulan. Si Gina deh. Gini jangan Gina tadi sudah benar loh. Itu maju belum sih? Belum ya? Siapa yang mau kelompok 2 ya? Kelompok 2 si Bintang. Terakhir kesimpulan. Oke deh Bintang deh. Lagi Bintang. Sudah kan ya? Sudah kesimpulannya sudah. Selembar aja selembar. Sudah atau belum? Sudah semua ya? Oke. Kenapa nggak jual nih? Sosok perhatian. Nanti marah Neo. Temani si FJ yang mau ditemani. Kalau ini ditemani doang, harusnya cewek yang mau ini. Biar aku. Marah aja yang duduk ya. Iya ada saja. Oke, malah jadi FJ Bintang dulu. Iya. Tadi itu bisa ditarik kesimpulan pada proses isoter tadi itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari seperti memompa ban, dimana ketika memompa volume pompa diperkecil sehingga tekanan udara dalam pompa besar dan mengisi ruang pada ban, atau saat kita bernapas, dimana ketika menghirup udara volume paru-paru kita membesar sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibanding dengan tekanan udara di luar paru-paru. Lalu udara masuk, dan ketika mengeluarkan napas volume paru-paru kita mengecil sehingga tekanan udara dalam paru-paru lebih besar dibanding tekanan udara di luar paru-paru. Akibatnya udara keluar. Hubungan antara volume dan tekanan berbanding terbalik. Oke, tunggu sebentar. Tadi Feby jawab itu kan, kira-kira berarti jawaban Feby itu benar atau salah? Waktu Bapak nanya pertanyaan pematik, benar atau salah jawaban Feby? Benar ya? Karena paru-paru punya mekanisme untuk membesar atau mengecil. Itu berperhatikan kita bernapas. Kita menarik nafas, volume paru-paru besar, sehingga tekanannya kecil dibandingkan di luar. Akhirnya yang besar di luar itu menekan ke dalam, masuk deh udaranya ya. Oh betul, bagus nih ini punya si Bintang. Oke, lanjut selanjutnya kesimpulan yang kedua. Pada proses isobalik itu contohnya ketika kita memanaskan bola pingpong yang penyok supaya bisa dikembalikan digunakan, bisa kembali digunakan. Dimana ketika bola pingpong yang penyok dipanaskan menyebabkan suhu gas dalam bola itu meningkat, sehingga volume molekul gas dalam bola mengembang atau bertambah besar hingga akhirnya mendorong bagian penyok pada bola pingpong. Hubungan antara suhu berbanding lurus dengan volumenya, sedangkan tekanan tetap konstan. Itu ya. Oke, jadi pada bola pingpong itu ketika dipanaskannya dengan apa? Dengan air panas ya. Jangan pakai api. Nanti leleh bolanya, betul nggak? Apa yang terjadi ketika dipanaskan bola pingpongnya? Kembali ke bentuk semula atau volumenya
begana bahasa belajar gitu. Kalau di bahasa belajar kalau begana banyak yang nggak ngerti atau mau membesar. Jangan begana, kalau begana itu bahasa belajar. Takutnya kalau begana ada yang nggak ngerti gitu ya. Oke, selanjutnya yang kesimpulan yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, pada proses isotorik itu contohnya ketika kita membakar sampah dan tidak sengaja membakar sampah kaleng parfum. Di mana ketika kita membakar kaleng parfum, suhu di dalam kaleng akan meningkat sehingga tekanan di dalamnya juga ikut membesar. Karena kaleng parfum itu berbahan keras, dia tidak punya mekanisme untuk mengembang atau volumenya tetap. Sehingga akibat tekanan yang terus membesar, akibatnya suhu yang terus menerus meningkat, akhirnya menyebabkan ledakan. Hubungan suhu berbanding lurus dengan tekanan, sedangkan volume tetap konstan. Ya, jadi kalau yang ketiga isohorik. Kalau yang suhunya meningkat, tekanannya meningkat juga, ya. Tekanannya juga membesar. Apa yang konstan di isohorik? Apa yang konstan? Volume, betul. Jadi volume yang mana? Jadi hubungannya kenapa dia tadi bisa meledak? Karena ketika dibakar gitu ya, atau sengaja atau teledor gitu ya, membakar kaleng tadi, maka suhunya akan meningkat. Tapi karena kaleng itu gak punya mekanisme untuk mengembang, kayak paru-paru ya, dia kaku kan ya, bentuknya kaku kan ya. Akhirnya karena tekanannya meningkat, akhirnya meledak. Ya, kalau yang bisa sampah diapain sih? Sampah tuh jangan dibakar ya, dikumpul atau dikubur. Kalau dikubur nggak bagus buat anak. Nanti misain fosil buat cucu-cucu kita, betul nggak? Harusnya diapain? Didaur ulang Atau dikasih ke sampah yang terhubung dengan dinas kebersihan. Biar di apa namanya, di daur ulang ya. Kita TPA kita di mana? Ada yang tahu nggak? TPA kita tahu nggak? Di mana? Ada yang tahu nggak TPA kita di mana? Tempat pembuangan akhir di Karangintang kalau nggak salah ya. Betul nggak? Karangintang ya. Kalau yang lewat satu luar biasa. Kalau yang suka pernah pergi ke Putri Sangaya mungkin ya ketemu itu. Jadi kalau bisa sampah itu dikumpulin, ditaruh di pembuangan sampah yang terhubung atau dikelola oleh dinas kebersihan Kota Banjarbaru, biar nanti bisa didaur ulang. Oke, terima kasih teman-teman buat keluarga dua si ini. Oke. Nah, kita udah sampai akhir pembelajaran. Oke. Tadi sudah presentasikan, sudah disimpulkan. Oke, Bapak mau tanya, kira-kira apa tadi manfaat belajar termodinamika? Apa manfaatnya tadi? Ada yang mau jawab nggak? Apa manfaat Belajar termodinamika? Ada yang tahu? Si Najwa yang tahu, nggak usah yang kasih mic deh. Apa manfaat belajar termodinamika? Aduh, lupa capek banget berdiri. Boleh coba duduk ya? Oke. Apa manfaat belajar termodinamika tadi? Apa tadi manfaatnya bang? Apa minta? Iya, bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau lebih apa? Lebih aware bahasanya gitu ya. Kalau dalam bahasa akademik namanya literasi size-nya meningkat. Jadi gitu. Jadi lebih tepat lah bahasanya. Kalau di bahasa jakselnya lebih aware gitu ya. Kamu tuh gak peka banget sih, gak aware gitu sama aku gitu. Bahasa jakselnya gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, terus nah untuk evaluasi karena kayaknya waktunya nggak cukup gitu ya. Jadi jawabnya di Google Classroom aja. Nanti Bapak kasih di Google Classroom masing-masing tolong dijawab gitu ya. Karena nggak sempat lagi nih kayaknya. Udah berapa menit ini no? 1 jam? 25 menit. Kayaknya udah nggak sempat lagi kira-kira ya.
atau jam 20 menit, Bapak sekitar 5 menit lagi. Oke. Nah, sekarang mari kita refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana pesan pembelajaran hari ini? Bagaimana pesannya? Ya, oke, thank you ya. Jadi alhamdulillah lumayan menyenangkan gitu. Oke. Apa yang sudah kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Iya, hubungan antara volume dan tekanan gitu ya. Atau ada lagi suhu dan intinya gitu ya. Jadi kalau kalian udah belajar ini, kalian kalau jadi kehidupan sehari-hari itu tahu gitu ya. Oh ini termodinamika nih. Oh ini fisika banget nih. Kalau kalian bisa bilang gitu, kalian kok kelihatannya pintar aja gitu ya gak sih? Walaupun kenyataannya memang pintar gitu ya. Amin. Amin gak sih? Amin. Nanti yang penting itu diharapkan gini ya. Puncak dari pembelajaran itu bukan pintar sebenarnya. Puncak dari pembelajaran itu adalah punya kesadaran diri, mengontrol diri, rasa aware. Itu puncak dari pendidikan. Puncak pendidikan itu bukan nilai 100 ya. Oke. Bagian mana kira-kira yang merasa belum dipahami? Kira-kira bagian mana yang belum dipahami? Mana yang belum dipahami? Ada yang belum dipahami nggak? Paham semua? Ada yang belum dipahami? Kalau ada yang belum dipahami, nanti tanyakan sama Bapak berarti ya. Terus apa? Ini ada yang belum dipahami nggak nih? Kalau ada yang belum dipahami, apa yang harus kalian lakukan untuk mengatasinya? Bertanya. Nanti bertanya sama Bapak ya, atau mencari referensi lagi, atau di YouTube banyak gitu ya. Oke, nah Bapak mau kasih tahu materi selanjutnya atau materi lanjutan dari ini. Itu nanti kita belajar tentang hukum kedua termodinamika menurut Planck atau Kelvin Planck dan Clausius. Itu hubungannya dengan motor yang kalian pakai dan juga AC yang mungkin ada di rumah kalian atau lemari atau kulkas gitu ya. Lemari kulkas itu apa ya? Lemari pendingin bahasa Indonesia ini. Kulkas. Nah itu tentang itu hukum kedua termodinamika tuh. Jadi itu yang pernah di buku pelajaran. Udah pernah dengar nggak materi itu? Belum ya? Termokimia sudah belajar? Sudah ada nggak bahas itu? Nggak ada ya termokimia ya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada lagi, nggak ada yang ditanyakan lagi, oke Bapak mau tutup dulu pembelajaran hari ini. Alhamdulillah sudah selesai sampai akhir pembelajaran. Kalau memang ada yang ditanyakan terkait evaluasinya atau mungkin ada yang masih belum dipahami, boleh nanti datangin Bapak gitu ya. Alhamdulillah kita udah belajar sampai sini. Mungkin udah ada yang paham banget atau masih belum paham banget gitu. Nanti bisa dilanjutkan lagi ke pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sebelumnya buat kalian semua. Bapak mungkin menyita banyak waktu kalian gitu ya. Tapi alhamdulillah Bapak bisa mintain jam 5-6, betul gak sih? Nah nanti ibu direkturnya gak masuk katanya mungkin. Jadi sampai sini dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih. Kita lanjutkan ke pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Oke, silakan kembali ke kelas masing-masing. Bukan ya kelas masing-masing, udah kelas semua nih, sama kan 55 ya. Kok kelas masing-masing? Oke, kalau iya yang APD ini silakan kumpulkan anak-anak. Bapak-bapak mau ditanya boleh dikumpulkan. Silakan taruh di atas ini. Yang belum di staples, tolong di staples dulu ini staplesnya.